melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Eating, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she called me papi chulo. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Baik, selamat pagi Mbak Sri. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini untuk mengikuti sesi wawancara dan interview pada konteks ini. Baik, pertama silakan Mbak Sri memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, saya Sri Latifah yang biasa dipanggil dengan panggilan Sri. Saya merupakan lulusan dari Universitas Teguh Umar yang berada di Provinsi Aceh, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan IPK 3,87 dan dengan masa tenggang 3,5 tahun. Baik, Mbak Sri, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak Sri. Silakan dijawab dengan sesuai pertanyaan tersebut nantinya. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Apa yang memotivasi Mbak Sri untuk ikut serta bekerja dalam bidang CSR dan bagaimana Mbak Sri melihat peran CSR dalam mendukung keberlanjutan perusahaan? Baik, saya akan menjawab. Saya percaya bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. CSR ini bukan hanya alat untuk membangun citra positif, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa perusahaan melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakatnya. Saya tertarik pada bidang ini karena saya ingin berkontribusi dalam menciptakan program yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung tujuan bisnis perusahaan. Baik, pertanyaan selanjutnya, coba Mbak Sri ceritakan pengalaman dalam berorganisasi terhadap kegiatan sosial dan apakah tantangan terbesar yang dihadapi serta bagaimana Mbak Sri mengatasi tantangan tersebut. Baik, saya akan menjawab. Saya pernah menjadi panitia festival anak soleh di desa saya. Tantangan terbesarnya adalah mengordinasikan berbagai pihak dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Untuk mengatasinya, saya menjaga komunikasi yang baik dan terbuka, memastikan semua pihak merasa didengar dan berpartisipasi aktif. Dengan cara ini, saya berhasil menjalankan acara dengan lancar dan memenuhi tujuan yang diharapkan. Berikutnya, bagaimana Mbak Sri memastikan program CSR yang Anda rancang tersebut dan apakah benar-benar dengan kebutuhan masyarakat? Baik, saya percaya bahwa pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat adalah langkah awal yang terpenting. Saya akan melakukan survei, wawancara atau diskusi kelompok dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Setelah itu,
saya akan merancang program berdasarkan data tersebut dan terus memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan program memberikan dampak positif terhadap masyarakatnya. Baik, selanjutnya seberapa baik Mbak Sri menguasai Microsoft Office dan bagaimana Mbak Sri biasanya menggunakannya dalam pekerjaan administrasi atau pelaporan program? Nah, tolong menjelaskan. Baik, saya menguasai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint dengan baik. Word saya gunakan untuk menyusun dokumen dan laporan, sedangkan Excel untuk menganalisis data partisipasi atau anggaran program, dan PowerPoint untuk menyusun presentasi terkait hasil program CSR. Dalam pengalaman saya sebagai panitia, saya menggunakan Excel untuk memantau kehadiran peserta dan Word untuk menyusun laporan evaluasinya. Berikutnya, bagaimana Mbak Sri sendiri berinteraksi dengan komunitas yang memiliki latar belakang budaya atau pandangan yang berbeda? Coba jelaskan. Saya selalu berusaha untuk mendekati setiap individu atau kelompok dengan sikap terbuka dan empati. Saat bekerja dengan komunitas, penting untuk mendengarkan dan menghormati nilai-nilai serta pandangan mereka. Dalam Festival Anak Soleh, saya menghadapi berbagai pandangan dari orang tua peserta dan panitia lain. Tetapi dengan komunikasi yang baik dan pendekatan kolaboratif, saya berhasil menemukan kesepahamannya. Baik, berikutnya bagaimana Mbak Sri dalam mengevaluasi keberhasilan sebuah program CSR dan apakah langkah-langkah yang Mbak Sri ambil jika nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan Mbak Sri? Baik, saya akan menjawabnya. Jadi keberhasilan program CSR saya evaluasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan, seperti jumlah partisipasi, dampak langsung pada masyarakat, dan tingkat kepuasan peserta. Jika hasil tidak sesuai dengan harapan, saya akan menganalisis data dan mengumpulkan umpan balik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, saya akan melakukan penyesuaian pada program untuk meningkatkan efektivitas di masa akan mendatang. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Berapa gaji yang Mbak Sri harapkan untuk posisi ini dalam perusahaan ini? Baik, jika saya diterima di perusahaan ini, saya berharap perusahaan dapat mempertimbangkan dari segi kemampuan dan keterampilan saya. Tapi dari pribadi saya, kembalikan kepada perusahaan agar perusahaan dapat memberikan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Baik, sekian dari pertanyaan interview hari ini. Kabar selanjutnya akan dikabarkan oleh tim kami. Baik, terima kasih Ibu.